Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Para suster, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Kehadirannya yang menggerakkan hati kita untuk memohon belas kasih dan pengampunannya agar kita pantas dalam misteri penyelamatan Allah ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah bersatu dalam doa. Dalam misa sore hari ini, intensi dimohon untuk mendoakan Bapak Ignatius Hadi Sucipto atau Nyo Sui Ien yang meninggal dunia 3 hari yang lalu, dan juga untuk mendoakan Ibu Susila Sucahya yang 1 tahun yang lalu telah dipanggil Bapa di surga. Semoga mereka sungguh-sungguh mengalami sukacita surgawi bersama para kudus dan para malaikat dan menjadi pendoa bagi keluarga. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kelahiran penyelamat dunia diwartakan oleh cahaya bintang di langit. Semoga kami semakin mengenal dan mengasihi Dia, yaitu Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah, dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat Allah menjadi pendusta, karena orang itu tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki Anak Allah, ia memiliki hidup.
Barang siapa tidak memiliki Dia, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia telah meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal ini kepada siapapun juga. Dan ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah Injil Tuhan. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang seperti diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka.
Para suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mungkin kita berpikir mengapa kok harus pergi ke tempat imam. Orang kusta bagi orang Yahudi, orang yang outcast, yang dikeluarkan dari masyarakat. Karena dia orang kotor, orang berdosa, orang najis. Ya, jadi setiap orang yang menyentuh dia ikut najis, ikut kotor. Nah, orang yang bisa menyatakan bahwa orang ini sudah bersih, maka dia tadi meminta pentahiran, sudah bersih dan boleh kembali ke masyarakat, boleh bersama memuliakan Tuhan di bait Allah, itu imam. Imam itu harus ngecek, imam di bait Allah, apa sungguh orang ini sudah bersih atau belum. Nah, maka dia akan memberitahu ke semua umat yang ada bahwa ini sudah boleh diterima menjadi bagian dari komunitas, bagian dari masyarakat. Tapi yang lebih dari itu, bahwa dia diminta untuk mempersembahkan suatu persembahan. Apa artinya? Bagi orang Yahudi, orang yang najis itu orang yang sudah putus hubungan dengan Allah. Artinya tidak lagi ada alur keselamatan untuk dirinya. Maka waktu Yesus dimintai tolong jika engkau mau, Yesus dengan jelas mengatakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Bukan sembuh tapi tahir. Jadilah engkau tahir. Hubunganmu dengan Sang Juru Selamat Allah itu dipulihkan kembali. Ditahirkan artinya dibersihkan. Maka Yesus menyentuh orang itu. Ini simbol bahwa dalam diri Yesus ada kuasa untuk menghubungkan kita yang seringkali merasa jauh dari keselamatan karena dosa-dosa kita. Kita yang seringkali merasa tidak pantas di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus menyentuh kita, memulihkan relasi itu menjadi seperti Bapa dan anak. Itulah menjadi keluarga Allah. Para suster, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari kita mohon rahmat ini. Rahmat di mana kita mampu bersujud dan memohon, Yesus jika engkau mau, artinya dengan rendah hati, bersihkanlah bagian-bagian dalam hidupku ini yang seringkali aku sulit mengalami keselamatan dalam hidup ini. Sulit menjadikan berkat bagi sesama. Seringkali aku sendiri mempunyai banyak kusta. Seringkali juga melihat orang lain seperti penuh dengan kusta. Sepertinya aku tidak mau menyentuh, melarikan diri darinya. Maka kita mohon rahmat dengan ketersungkuran. Dengan merendahkan hati di hadapan Allah, terutama dalam Ekaristi ini. Agar Yesus menyentuh kita, menyentuh mereka yang seringkali kita rasakan menjijikkan dalam diri kita. Entah itu yang menyakiti hati kita, orang yang seringkali juga seperti musuh, seperti kita yang tidak mau memikirkan aja sih, tidak mau apalagi melihatnya. Sehingga kita dan mereka dan Allah mengalami shalom dalam hidup ini, yaitu relasi yang harmoni. Tuhan memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, terimalah persembahan kami umat-Mu sebagai pernyataan iman kami kepada Kristus yang akan kami terima dalam sakramen ini, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. segera kami arah Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. segala layak dan sepantas. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab dalam masa ini dalam diri Kristus Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaan yang baru dan baka. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Berkatilah yang datang, sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan dalam intensi misa sore hari ini, Susila Sucahya, Ignatius Hardi Sucipto, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Kau datang pada saya, tetapi
Kita mendoakan dari buku Ibadat Adorasi halaman 11. Halaman 11. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Maha Kasih. Ya Tuhanku dan Allahku, karena kasih-Mu Engkau berkenan hadir dalam sakramen Maha Kudus. Salam ya Allah yang mengasihi kami manusia dalam Ekaristi Maha Kudus. Engkau roti yang turun dari surga, Engkau roti yang memberi hidup dan meluruskan kami. Salam ya Allah Maha Kasih yang telah merendahkan diri dalam wujud Ekaristi Kudus. Engkaulah sumber yang memberi kelegaan bagi mereka yang kehausan. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Engkaulah yang menebus kami dari segala dosa dan kelalaian kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, Engkau ya Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus untuk mengasihi dan menyelamatkan kami. mari menimba air kehidupan. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami cinta hatimu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di hadapan Yesus yang memberikan kasih-Nya dalam sakramen Maha Kudus, mari kita merendahkan hati kita di hadapan-Nya, memohon Tuhan Yesus menjamah kita, mentahirkan kita, membersihkan kita, sehingga kita dibebaskan dari segala halangan, hambatan, atau kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan kita menjauhi Allah Bapa kita, yang menyebabkan kita tidak selaras dengan Tuhan sumber kehidupan kita. Kita mohon pula untuk banyak orang yang begitu merindukan bisa mengalami persatuan yang harmonis dengan Allah, sehingga mampu menghadapi perjalanan hidup di dunia ini dengan merasakan pendampingan dari Allah, kekuatan dan juga kesetiaan dari Allah itu sendiri. Kita masuk dalam kekeheningan.
veneremur cernui, et antiquum documentum novo sedat ritui, prestet fides supplementum. Salus honor virtus quoque, sit benedictio. Comparsit laudatio. Amen. Engkau telah memberi kami roti surgawi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami roti sejati yang turun dari surga dalam misteri Ekaristi. Kami mohon, buatlah agar kami selalu hidup dalam Engkau berkat kekuatan makanan rohani ini. Dan pada akhir zaman, perkenankanlah kami bangkit dengan mulia dalam kehidupan kekal bersama Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Allah. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah Yesus. Terpujilah Roh Kudus. Terpujilah Bundala yang tiada bandingnya. Terpujilah yang terkandung dengan suci.
Terpujilah nama Maria. Terpujilah Bunda Maria. Terpujilah Santo Yusuf. Terpujilah Allah.